Akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nasta'inu billah. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya bagaimana mendidik anak laki-laki. Subhanallah, mendidik anak ya itu adalah kewajiban kita semuanya. Baik kita sebagai seorang ibu maupun suami kita sebagai seorang ayah. Itu semuanya adalah tanggung jawab yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pengembala, maksudnya setiap kita itu diberikan tanggung jawab masing-masing. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin adalah bertanggung jawab atas pengikutnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Lihat ayah, nanti kita akan berbicara masalah ayah karena ini mendidik anak laki-laki, maka 75% itu tanggung jawab ayah. Seorang laki-laki ar-rajul, seorang ayah, seorang bapak, seorang ayah ya, seorang laki-laki ra'in fi ahlihi. Dia adalah penanggung jawab di keluarganya. Termasuk di antaranya kelak laki-laki ini yang menjadi ayah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana istrimu, bagaimana ibumu, bagaimana anak-anakmu. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia bertanggung jawab ya terhadap keluarganya atau terhadap ra'iyah itu penggembalanya, maksudnya pengikutnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri, seorang wanita adalah penanggung jawab di tempat tinggalnya atau di rumahnya, di rumah suaminya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diberikan dari sebuah tanggung jawab. Ini menunjukkan teman-teman bahwasanya setiap diri kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Ya, setiap diri kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan ayatnya, kalau kita renungi bersama ya, kalau suami kita bisa mentadabburi ayat ini, subhanallah, maka akan berdiri bulu kuduknya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lihat teman-teman, kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lihat, ini perintah dari Allah agar suami kita, ayahnya anak-anak, benar-benar memperhatikan keluarganya. Jangan sampai karena dia tidak perhatian kepada keluarganya, sampai akhirnya seorang ayah bersama anak istrinya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan bahwasanya penjaga-penjaga neraka yaitu malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi malaikat itu sifatnya adalah senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu teman-teman, di antara kewajiban seorang suami, seorang laki-laki itu adalah mengajari keluarganya dengan kebaikan. Alimu anfusakum wa ahlikum khaira. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ketika beliau menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan ajarilah ya diri kalian itu dan keluarga kalian itu kebaikan. Subhanallah. Dan ini ada di pundak para suami, ada di pundak para ayah. Masya Allah. Maka dari itu kita sebagai seorang istri teman-teman, alangkah baiknya ketika kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah suami hamba itu suami yang salih, ayah yang salih bagi anak-anaknya. Ayah yang mau peduli dengan keluarganya, ayah yang mau mengajarkan kebaikan untuk anak istrinya. Subhanallah, karena sebuah pernikahannya, seorang laki-laki, ini pernikahan ketika dia menikah itu bukan hanya ijab qabul sebenarnya, tapi ada beban
yang harus dipikulnya. Bagaimana dia mengajarkan istrinya. Subhanallah. Kalau sampai istrinya tidak tahu agama, maka kelak nanti di akhirat yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala bukan perkara istrinya, tapi perkara suaminya, apakah sudah memberikan kewajiban-kewajiban dia untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Subhanallah. Adanya pendidikan ya dari seorang suami ya kepada istri, maka itu sangat berdampak dalam kesolihan anak-anaknya nanti. Jangan heran teman-teman kalau teman-teman menemukan istri-istri salihah, itu disebabkan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari suaminya. Maka seorang suami, seorang ayah, jangan pernah berharap banyak istrinya menjadi salihah kalau setiap harinya dia tidak peduli dengan pendidikan agama kepada anak dan istrinya. Subhanallah. Maka dari itu, jikalau memang hari ini ada teman-teman ya yang pasangannya belum peduli kepada anak istrinya, ingatkan kembali akan tanggung jawab yang begitu besar yang kelak Allah akan tanya nanti di akhirat. Dan ingat, ketika mengobrol dengan suami, ketika menasihati suami, nasihatilah dengan hikmah. Ajak suami ke kajian-kajian, ajak suami ke majelis ilmu. Maka penting, saya sangat geram ya ketika ada parenting misalnya. Kita sudah, kalau di tempat kami di sekolah tahfidz unggulan kemarin baru mengadakan parenting. Kami itu sudah mengundang seorang laki-laki ya, bukan seorang wanita, seorang laki-laki, harapannya ayah dan ibu tuh bisa hadir. Tapi ternyata kenyataannya ketika bukan hanya di sekolah kami, di tempat-tempat lain sepertinya, itu ketika ada acara-acara parenting, maka yang hadir itu kebanyakan emak-emak, kebanyakan ibu-ibu. Di mana seorang ayah? Di mana seorang laki-laki? Padahal sesungguhnya ketika dia datang untuk mendengarkan ilmu, itu sesungguhnya dia laki-laki itu belajar kembali menjadi ayah yang baik, belajar kembali menjadi suami yang baik. Sekali lagi, tugas mendidik anak, apalagi nanti anak laki-laki, itu bukan hanya tugas seorang ibu, melainkan lebih kepada tugas seorang ayah. Mari kita lihat teman-teman, di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak dialog ya, di mana dialog ini menggambarkan seorang anak laki-laki dia dekat dengan ayahnya. Kita lihat bagaimana kedekatan Luqmanul Hakim ketika beliau memberikan wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Subhanallah. Dan insyaallah kita sudah belajar di pertemuan ketiga ini nasihat-nasihat Luqmanul Hakim ya, dengan teman-teman dari Yokohama, Jepang. Alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah nanti pertemuan keempat, dan kita tidak perlu membahas di sini ya karena sudah ada waktu untuk kita membahas. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut nanti ya setiap hari Sabtu. 1 bulan 1 kali ya, kalau waktu Indonesia itu waktu 18.30. Dan kita lihat lagi contoh sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketika Nabi Ibrahim ya sangat dekat dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai akhirnya ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, mereka berdua membangun dengan penuh kekompakan. Subhanallah. Dan bagaimana kita lihat contoh di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah. Lihat bagaimana bentuk ketaatan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim ketika itu. Dia mengatakan, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Karena Nabi Ibrahim telah sukses memberikan teladan yang baik dalam soal akidah, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menumbuhkan rasa cinta Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Maka Nabi Ismail jawabannya, apa jawaban Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Ananda, ayah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu." Maka Nabi Ismail pun mengatakan, "Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Rabbmu kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Maka engkau akan dapati sesungguhnya aku adalah orang-orang yang bersabar. Lihat teman-teman. Lihat dampak kedekatan ayah yang telah sukses menumbuhkan kepercayaan kepada anaknya untuk mencintai Allah. Maka anaknya ketika diperintahkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya ini adalah perintah dari Robku, anaknya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zaman sekarang. Kenapa anak-anak banyak yang belum menerima nasihat dari ayahnya? Kenapa zaman sekarang ada ayah yang merasa sulit untuk menasihati anak-anaknya, tidak mempan? Karena belum adanya kedekatan antara ayah dan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu saking dekatnya dengan Nabi Ismail, coba bayangkan ya. Beliau menyusun batu bata satu persatu untuk dijadikan bangunan Ka'bah. Subhanallah. Artinya teman-teman, kehadiran seorang ayah dalam pendidikan anak laki-laki terutama itu adalah sebuah hal yang harus kita perhatikan. Setelah kita mengetahui bahwasanya tugas seorang ayah adalah bertanggung jawab atas apa yang diembannya, kita juga tahu kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam riwayat disebutkan yang menjadikan Nabi Yusuf, teman-teman, tidak tergoda dengan Zulaikha di saat-saat Zulaikha memaksa Nabi Yusuf alaihissalam untuk berbuat fahisyah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan burhan, memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf. Dan dalam tafsir ya, disebutkan bahwasanya petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf ya, yang akhirnya Nabi Yusuf dipalingkan oleh Allah dari perbuatan fahisyah itu, ternyata dia mengingat ayahnya, mengingat Nabi Yakub alaihissalam, mengingat nasihat-nasihat yang pernah diberikan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Lihat teman-teman, luar biasa. Seorang anak laki-laki yang dia dekat dengan ayahnya, dia akan mengingat nasihat-nasihat ayahnya sebagaimana Nabi Yusuf mengingat nasihat Nabi Yakub alaihissalam. Dan ketika di depannya sudah ada jurang kemaksiatan, maka yang ada adalah dia mengingat nasihat-nasihat ayahnya. Kemudian yang kedua teman-teman, setelah kita tahu begitu beratnya tanggung jawab seorang ayah kepada anak dan istrinya, yang kedua yang diperlukan oleh anak-anak kita, anak-anak laki-laki terutama, adalah hadirnya seorang ayah. Dalam artian bukan hanya, mohon maaf sekali ya, bukan hanya video callan ya, atau komunikasi, tapi real. Si anak itu melihat kehadiran seorang ayah berada di rumahnya. Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Karena ternyata kalau kita lihat sejarah, maka kita akan dapati laki-laki yang hebat seperti Muhammad Al-Fatih. Beliau mendapatkan figur terbaiknya dari sosok ayahnya. Karena anak laki-laki itu membutuhkan peran ayah 75% dari peran ibu. Ini khusus anak laki-laki. Kalau kemarin saya berbicara tentang mendidik anak perempuan ya, untuk dekat dengan ibunya, melihat ibunya memasak, melihat ibunya menjemur baju, melihat ibunya menyetrika, melihat ibunya nyapu ngepel misalnya ya. Itu karena memang kebutuhan anak perempuan terhadap ibunya tuh 75%. Jadi kebalikannya ya. Kebalikan dari laki-laki. Kalau anak laki-laki membutuhkan ayah dalam proses pengasuhan itu 75%. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kehadiran seorang ayah itu ternyata memiliki peran penting bagi anak-anaknya, bagi anak laki-lakinya. Di antaranya seorang ayah itu adalah orang yang membuat visi misi dalam keluarga besarnya. Jadi dalam setiap keluarga itu kita unik ya. Kita jangan pernah membandingkan keluarga kita dengan keluarganya orang lain. Setiap keluarga kita itu pasti ada bedanya dengan keluarga orang lain.
Kalau kita banding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain, maka yang ada kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh teman-teman. Contoh di mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok seorang ayah yang memiliki visi misi yang jelas. Apa visi misi Nabi Ibrahim alaihissalam? Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya, nanti bisa teman-teman setelah kajian selesai dibuka lagi. Apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam telah beritahukan kepada kita semuanya di dalam visi misi untuk membangun keluarganya. Nabi Ibrahim memberitahukan kepada kita semuanya teman-teman dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Subhanallah, ini menjadi pijakan kita untuk mengingat sesungguhnya mendidik anak ini membutuhkan perhatian yang cukup dari seorang ayah. Nabi Ibrahim menjelaskan ya visi misi keluarganya di antaranya dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka, sesungguhnya Engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Artinya, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai sosok seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diikuti oleh anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan juga kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwasanya visi misi keluarga Nabi Ibrahim menjadikan anak-anaknya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin agar anak keturunannya, ya, jadikanlah, kata Nabi Ibrahim di sini, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Subhanallah. Jadi visi misi keluarganya Nabi Ibrahim, teman-teman, adalah ingin agar anak-anaknya patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi anak-anak yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Ibrahim juga ya menginginkan dalam diri anak-anaknya, beliau buat visi misinya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang cinta kepada salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Ini visi misi di antara visi misi yang dibawa oleh keluarga Nabi Ibrahim, misi keluarganya. Kalau zaman sekarang kita bisa melihat, kita kenal dengan Pak Habibie, Allah yarhamuh, ya, semoga Allah merahmati beliau. Kalau kita lihat misi keluarga Pak Habibie, teman-teman, beliau ingin mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang mahir dalam ilmu penerbangan. Dan Allah kabulkan. Di dalam mendidik anak laki-laki itu harus ada sosok ayah, di mana kita sebagai istri harus ada waktu, harus ini. Bukan lagi sunnah ya, bukan lagi perkaranya bukan lagi boleh atau tidak, tapi ini harus ada waktu untuk berkumpul bareng dengan keluarga masing-masing, merumuskan visi keluarga kita itu apa toh ya. Kalau belum mengetahui visi misi keluarga, maka nanti bingung.
Seorang ayah itu diibaratkan seperti nahkoda. Kalau nahkodanya saja bingung arah tujuan mau kemana, maka yang ada kapalnya belok kanan, belok kiri. Kita katakan kepada suami kita, sebenarnya kita itu mau dibawa kemana ya? Sebenarnya kita mau dibawa kemana sayangku? Bikin bareng-bareng. Kalau bisa, visi misi itu dilihat jelas oleh anak-anak, ya, oleh istri, oleh semua anggota keluarga, ditulis besar-besar, ditulis di kertas, ditulis, dan ini harus dikerjakan berdua, harus oleh suami dan istri. Mungkin ada di antara teman-teman ya yang memiliki visi misi keluarganya mencetak anak-anak menghafal Al-Quran, yang mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak itu nanti diperjelas lagi seperti apa. Semua berbeda. Jangan pernah bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsi seorang ayah, kenapa harus hadir dalam pendidikan anak laki-laki? Karena ternyata ayah itu memiliki biasanya kalau laki-laki itu punya ego yang lebih daripada para wanita. Nah, ayah ini ketika hadir dalam pengasuhan anak laki-laki, maka ia berperan sebagai pensuplai ego. Nah, ini penting juga ini. Jadi subhanallah, anak laki-laki ya, ini akan ia dapatkan fitrah kelaki-lakiannya dari seorang ayah, ketegasannya ya. Ini kan ayah semua ya. Beda sama kita nih, seorang ibu. Seorang ibu tuh lebih memberikannya perasaan, lebih nggak tegaan kalau kita itu didik anak-anak. Kalau suami kita itu subhanallah ketika mereka itu tegas ya, apalagi ke anak laki-laki itu akhirnya si anak itu tahu, oh ternyata itu ada toh ketegasan dari sang ayah. Maka jangan heran ya, mohon maaf kalau kita temukan ada anak laki-laki yang dia itu sifatnya kewanita-wanitaan. Coba cek di keluarganya. Mungkin dia tidak mendapatkan figur seorang ayah dalam keluarganya. Mungkin selama ini dia hanya dekat dengan ibunya. Ya, subhanallah ya, mudah-mudahan Allah menjaga anak kita. Karena sesungguhnya anak kita itu benar-benar membutuhkan sosok ayahnya dalam kehidupannya. Kemudian di antara peran seorang ayah yang hadir dalam pendidikan anak laki-lakinya, subhanallah, ayah juga dia yang harus memberikan kepada anak sifat ketegaan. Jadi ayah ini kalau diibaratkan itu seperti raja. Kalau dalam istana itu raja tega itu ayah. Dari ayahnya seorang anak bisa dikuatkan akidahnya. Dan ini penting nih. Ketika nanti masa-masa di mana anak-anak itu usia berapa? 7 ya. Usia 7 tahun dikenalkan sholat. Kemudian usia 10 tahun kata Rasulullah SAW, kalau dia tidak sholat maka ada dipukul tapi di bagian yang tidak sakit ya, bukan di bagian kepala. Dan ini ayah yang mengajarkan seharusnya, bukan ibu. Yang nanti kelak ayah yang akan membawa anak-anak ke masjid. Ayah yang akan menumbuhkan rasa cinta anak laki-laki untuk ke masjid. Subhanallah. Nanti runutannya itu, kalau ayah itu dekat dengan anak laki-lakinya, maka akan lebih mudah anak laki-laki ini diarahkan untuk pergi ke masjid. Jangan pernah salahkan anak laki-laki kita, teman-teman. Kalau selama ini anak laki-laki kita sudah punya kewajiban sholat di masjid, tapi susah banget. Coba tengok ke belakang. Dia punya nggak figur sosok seorang ayah yang menggandeng tangan anaknya ke masjid? Nak, ayo nak, sudah azan. Ayah wudhu dulu ya nak. Nanti kita bareng pergi ke masjid. Digandeng anaknya pergi ke masjid. Kalau masjidnya jauh, dibonceng lah ya, anak laki-lakinya di belakangnya dengan bersepeda. Subhanallah. Dan ini akan menjadi memori yang luar biasa dalam diri anak laki-laki. Coba cek ulang, ibu-ibu yang punya suami rajin ke masjid hari ini. Coba cek ulang. Akan kita dapati dia punya figur sosok seorang ayah yang rajin pergi ke masjid. Subhanallah. Maka kita katakan kepada suami kita, jika memang perlu anak-anak kita diajak ke masjid dan dia sudah bisa mengkondisikan ya adab-adabnya, karena kita juga harus sounding anak-anak kita, yang memberitahu anak-anak kita, nak nanti kalau ke masjid itu adabnya seperti ini, sehingga anak laki-laki kita tuh paham. Dan yang membawa ke masjid itu suami kita, ayahnya anak-anak. Itu kalau dalam penanaman ibadah ya, kehadiran seorang ayah itu sangat penting dalam diri anak-anak. Kemudian diantaranya juga teman-teman
Ya, kehadiran seorang ayah termasuk di dalamnya menguatkan pondasi keimanan ya anak sejak dini. Nah, ini juga penting. Kemarin kami Sekolah Alam Tahfiz Unggulan memanggil Kak Erlan ya untuk menjadi pembicara di tempat kami. Kata beliau, ternyata penting nih seorang ayah itu harus bisa berkisah. Harus bisa berkisah kepada anak-anak dengan tips, harus mengetahui ilmunya dulu bagaimana berkisah yang baik untuk anak-anak. Nah, dari berkisah ini nanti menjadikan anak-anak itu dikuatkan pondasi imannya. Ya, subhanallah. Maka penting juga bagi seorang ayah untuk memberikan waktu dalam setiap hari istiqomah untuk minimal, kalaupun tidak bisa berkisah, untuk membacakan buku-buku kepada anak-anaknya. Dan itu harus ada waktu. Kalau di keluarga kami, alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah, tabarakallah, ketika dulu anak-anak kami sudah mulai tidak kecil lagi, ya, anak 1, anak 2 itu, maka tugas suami itu memberikan tausiah dulu, memberikan tausiah kepada anak-anak, barang sebentar saja, menguatkan pondasi keimanan anak-anak. Sekarang ada anak kecil, ada adik ya usia batita, sekarang beda lagi. Dia caranya itu dibacakan buku. Jadi mau tidur itu cari abinya, abi mana, mau baca buku. Nah, dari situ kita bisa menanamkan pondasi keimanan kepada anak-anak. Jadi seorang ayah harus hadir dalam pendidikan anak laki-lakinya untuk berkisah, untuk membacakan buku-buku, terutama buku-buku yang diambil dari kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita sebagai orang tua tuh tidak pernah kehabisan, kata Kak Iran, tidak pernah kehabisan yang namanya stok berkisah. Karena Al-Quranul Karim itu sepertiganya adalah kisah. Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabawi, ya, di situ banyak sekali Rasulullah SAW berkisah untuk bisa dijadikan atau diambil ibrahnya, untuk diambil mutiara hikmahnya. Maka balik lagi, seorang ayah harus belajar kembali untuk menjadi ayah yang baik. Tugas ibu seperti apa? Tugas ibu mendorong suaminya untuk bisa berkisah, untuk bisa bercerita, untuk bisa memberikan pondasi-pondasi keimanan kepada anak-anaknya. Karena terkadang begini teman-teman, kita itu maunya semuanya dipegang oleh kita ya. Dari mulai pekerjaan rumah tangga, dari mulai berkisah kepada anak-anak, dari mulai membaca buku. Kita belum mencoba untuk memberikan tanggung jawab ini kepada suami kita. Coba bilang saja kepada suami kita, berikan. Justru laki-laki itu senang kalau diberikan tanggung jawab. Ya, kita berbagi peran ya. Berbagi peran dalam mendidik anak-anak. Saya yang megang, misalnya apalagi kalau anaknya banyak ya. Kalau anaknya banyak, Masya Allah, di malam hari kalau semuanya pengen dibacakan buku, maka ini saatnya kita berbagi peran dengan suami kita. Saya yang megang anak 1 dan kedua misalnya ya. Ayah yang megang anak 3, 4 misalnya. Subhanallah, kalau kita lihat ya, ada keluarga-keluarga yang seperti ini, Masya Allah, maka kelak dari keluarga ini Allah akan tumbuhkan anak-anak yang solih dan solihah. Masya Allah. Dan peran ayah dalam pendidikan anak laki-laki terutama, itu juga sebagai sosok panutan bagi anak laki-lakinya dalam hal pendidikan terutama. Kita akan dapati ya teman-teman, bahwasanya apalagi kalau keluarga yang mengambil keputusan untuk menghomeschoolingkan anak-anaknya, maka kita jadikan nih seorang ayah itu kepala sekolah. Ya, kepala sekolah, dan kita ibu ya, jadi ayah merancang kurikulum dan ibu itu sebagai pelaksananya. Dan ini sangat penting ya, terutama ketika kita tahu bahwasanya pendidikan ini ada di tangan seorang ayah ya. Yang kelak nanti ayahlah yang mengkonsep kurikulum pendidikan dan kitalah sebagai pelaksananya. Kita akan paham peran kita masing-masing, maka terjadilah keluarga yang ada di dalamnya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ada hal yang penting ya, yang perlu saya sampaikan untuk mendidik anak laki-laki. Di antaranya anak laki-laki kita itu teman-teman, mereka akan menjadi qawwam, akan menjadi pemimpin di masa depannya. Maka dalam hal ini perlu yang namanya kita menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan
bagi anak-anak kita laki-laki, ya, baik itu dengan memberikan contoh-contoh yang baik, baik itu kita mengatakan kepada anak laki-laki kita, nak, besok engkau akan menjadi sosok pemimpin kaum muslimin misalnya. Kita temukan dalam sejarah, ya, Usamah bin Zaid, ya, dalam sejarah ada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu menjadi sosok seorang pemimpin di usianya yang masih belia, teman-teman. Jadi di usianya yang masih belia, beliau menjadi seorang 15 tahun, ya, menjadi panglima perang yang memimpin 10.000 pasukan. Itu Usamah bin Zaid. Dan minimal kalaupun anak-anak kita yang laki-laki itu belum bisa memimpin kaum muslimin misalnya, maka minimal anak laki-laki kita akan menjadi seorang pemimpin atau imam di dalam keluarganya masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka ketahuilah wahai ibu, ya, sesungguhnya setiap anak laki-laki yang dilahirkan dari rahim perempuan itu membawa fitrah yang namanya fitrah qawwam. Memang Allah sudah kasih. Allah tuh sudah kasih anak laki-laki kita itu menjadi seorang pemimpin. Maka kita sebagai seorang ibu jangan pernah membelokkan fitrah itu, ya, fitrah memimpin itu, dan kita katakan kepada anak-anak kita, udah nak, ikuti aja nak, nggak usah mimpin nak. Udah nak, kita itu lebih baik jadi umat aja, lebih baik jadi jadi pengikut aja. Kita misalnya nih, kita di dalam keluarga contoh real, ya, mengajarkan anak laki-laki untuk menjadi pemimpin. Misalnya ketika kita akan sholat, ya, misalnya ketika kita akan sholat, kamu penanggung jawab untuk mengajak adik-adikmu sholat. Beri dia tanggung jawab. Beri dia tanggung jawab. Caranya adalah memberikan tanggung jawab kepada anak laki-laki kita. Karena dengan dia diberikan tanggung jawab, ya, dengan dia diberikan sebuah amanah, maka ini akan menjadikan dia belajar memimpin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini ada yang bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.